Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Umat sedharma yang terkasih, di dalam Manawa Dharma Sastra Sarga 5109 menegaskan, Adil Gatrayani Sudayanti Mana Satyatna Sudayanti Widya Takobiyam Buddha Atma Budir Janani Sudayanti. Tubuh disucikan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran dan kejujuran, Atma disucikan dengan tapa dan berata, serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan-pengetahuan dan siraman-siraman rohani. Hadirin yang saya banggakan, dalam kesempatan ini sedikit saya menyampaikan. Tadi sudah banyak diulas sebenarnya oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Saya hitung-hitung, kalau saya memberikan kuliah tentang peniksaan ini, itu saya jumlahkan 2120 menit. Itu satu semester, itu dalam 1 jam 2 kali 45 menit. Tapi sekarang saya diberikan waktu di BCK hanya 25 menit, 30 menit. Sehubungan dengan itu, saya akan menyampaikan siraman rohani lunas lugre sebelumnya, yaitu tentang hakikat daripada pandita. Sudah kita tahu bahwa pandita ini atau dwi jati itu ada 4 hal yang perlu dicamkan, yang perlu diresapkan, dan lebih-lebih itu untuk diamalkan. Yang pertama, Sang Satyawadi. Yang kedua, Sang Petirtan. Yang ketiga, Sang Apta. Dan yang keempat itu adalah Penadahan Upadesa. Inilah trending malam hari ini yang kita bicarakan, yang saya sampaikan, yaitu keempat hal pokok inti ini. Yang pertama berbicara tentang Sang Satyawadi. Yang namanya Satyam itu adalah kebenaran yang abadi. Kebenaran yang abadi itu adalah mutlak milik Brahman dari Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Sedangkan wadi itu artinya kata-kata. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai seorang pandita hendaknya menggunakan kata-kata yang benar. Hal ini kita dapat lihat di dalam Pustaka Suci Weda, terutama di dalam Manawa Dharma Sastra Sarga 2 Sloka 10 ini. Strustu Wedo Wijeneo Dharma Sastram Tuai Semerti Tewar Deswa Mimamsya Tabiam Darmuhi Nirbabau. Seruti itu adalah Weda. Apakah Ragweda, Yajur Weda, Sama Weda, Atarwa Weda, dan semerti itu adalah Dharma Sastra. Kedua ini adalah wahyu Tuhan yang tidak perlu diragukan kebenarannya, karena ini adalah merupakan hukum. Oleh sebab itu, tugas mulia sebagai pandita di sini adalah sebagai penyangga bumi. Hal ini dapat terungkap di dalam Atara Weda Mandala 7 Sukta 1 Mantra 1. Satyam Brehat Retam Ugram Diksa Tapa Brahma Iadnya Pertiwim Daratyam, yang artinya kebenaran itu hukum, inisiatif, doa, pujian, dan termasuk iadnya ini adalah penyangga bumi dari bumi ini. Sehubungan dengan itu, pandita yang kita sucikan dan disucikan ini, maka betul-betul kita itu memegang prinsip yang mengacu kepada dasar hukum, yaitu Weda. Itulah sebabnya para sulinggih kita yang amat kita sucikan, begitu di alam dewa memanggil para dewa itu,
maka diwujudkan dalam miniatur surga di bumi ini berupa pelinggih-pelinggih beliau itu dari ngukur nyukat karang sampai mentem pedagingan, ngerajah, ngurip dan sebagainya itu bisa dilakukan oleh sang maraga suci. Dalam hal ini adalah pelinggih. Maka daripada itu peran tugas yang mulia inilah kita betul-betul untuk menjalankan dharma. Maka di dalam Kakawin Niti Sastra Sargah 6 mantra 2 sloka 2 itu dikatakan, tan wenang atau tidak dibenarkan sang maraga sulinggih ini berkata-kata dusta, berkata-kata bohong, sebab di sini dijelaskan tidak ada keabadian kemuliaan yang lebih mulia daripada kebenaran itu. Sehingga dalam sebutannya dikatakan satyam sarwa buta antara atma, jiwa dari semua makhluk itu kebenaran itu. Maka di sini sebagai tameng, benteng pertahanan perisai yang pertama itu sesungguhnya adalah sang yang meraga suci yang sudah melakukan peningkatan kualitas dari Eka Jati ke Dwi Jati. Itulah sebabnya dikatakan Pandita itu acarya dewa bawa, penjelmaan para dewa turun ke dunia. Maka daripada itu tugas mulia ini benar-benar harus dicamkan dan kita laksanakan dengan baik. Itulah sebabnya proses melalui upacara-upacara yang sangat sakral ini. Dan pada malam hari ini kita berbangga sekali karena sesuai dengan tuntunan Weda yang saya baca di dalam Adiaya 3 sloka 14, Anat bawati butani parjanyat anat sambawah ya jenat bawati parjanyat, yang artinya tatkala kita melakukan upacara-upacara ada turun rintih-rintih seperti ini hujan itu pertanda para dewa merestuinya. Oleh sebab ini adalah anugerah. Tepuk tangan untuk kita. Matur suksema. Di samping punika wenten Riki Nabi, saya lanjutkan kenapa kita tidak boleh melakukan dusta dan kebohongan itu. Karena sang Pandita itu dipantau langsung, yaitu sebagai saksi yang tidak lain adalah Dewa Agni, Dewa Surya, Dewa Yama, dan juga Dewa Chandra dan Dewa Bayu yang memantau semua itu. Ini artinya apa? Karena merupakan pilihan-pilihan, tidak mudah, tidak semua orang bisa melakukan hal seperti yang dilakukan oleh para calon pandita empu kita ini. Bersyukurlah. Di samping itu juga secara jelas di dalam Yajurweda 1936 itu dikatakan ini dari Berata menuju Diksa, dari Diksa akan mendatangkan Daksina, dari Daksina itu menuju Serada, dari Serada itu menuju Tuhan itu sendiri, Moksa. Nah, sesuai dengan apa yang ditulis oleh akademis yaitu Boris, dan juga sesuai dengan tuntunan sastra, yang paling cepat untuk menuju sesuai dengan tujuan agama Hindu Moksartam Jagatita itu adalah orang yang sudah melakukan upacara Dwi Jati atau Dikse Parikse yang seperti sekarang ini. Nah, sebab itu dari Satyawadi ini ada dua hal yang perlu dicamkan. Yang pertama ini bagaimana memahami tentang Satyam itu. Yang kedua, bagaimana cara melaksanakan satyam itu. Di sini saya berbicara melaksanakan satyam itu, yaitu tentu berbicara ada kaitannya tadi dengan Berata. Nah, di sini Berata, saya yakin para pandita kita, Gurnabe ataupun Idobawati sudah memahami. Sehingga di samping waktunya sedikit, saya tidak menguraikan Yama Berata dan Niyama Berata itu. Namun dalam hal ini sedikit saja saya sitir tentang makan. Oleh sebab itu pada waktu olake masih all round, semua round dimakan. Tapi tak kala sudah meraga suci, kediatmikan wiweke jagi kemartian Mang Depatut. Begitu juga sebagai pengacara, maaf Pak Ide Santi, pengacara yang saya maksudkan pengangguran banyak acara. Tapi kalau kita sudah melinggi,
itu betul-betul kediatmikan kita wujudkan dengan baik. Begitu juga yang sangat suka narkoba, nasi komoh raun babi terutama, mungkin yang sampun melinggi, ilingang sesana ke pandita amike. Ini adalah sangat penting. Saya garis bawahi dari makan saja, yaitu sesuai dengan begawat kita di ayat 17 sloka 8 itu, ayo satwa balaregia suka priwi wedana setigna setira ahara satwika pria, yang artinya makanan-makanan yang kita itu memberikan hidup, kesehatan, kekuatan, dan juga ketenangan. Ini adalah lembut, lezat, menyegarkan. Itu adalah makanan orang-orang suci kita. Semua yang saya baca dari Bharadwaja, Yamadri, Wiswarutra, Wasinta, Kripta, Akrip, Markandia, Agastya, Narada, dan semua itu adalah melakukan itu. Oleh sebab itu, saya kepingin pandita-pandita kita memang pandita-pandita yang menjadi panutan, merupakan garda terdepan yang patut kita kagumi, yang patut kita syukuri. Maka daripada itu, hal sekecil ini harus diperhatikan. Makan dari mana makanan itu? Apakah hasil rampok, hasil curian, jamret, atau koruptor? Wiwika. Begitu juga setelah itu disteril, siapa yang masak? Apakah orang dalam cuntaka atau sedih atau emosi? Ini kita jalankan dengan baik. Kalau sudah steril, maka yang paling penting di sini yaitu dengan mantra. Kenapa saya katakan demikian? Rupanya segar dalam ingatan kita, di mana pada saat Bhisma terpanggang panah-panah Pasupati Arjuna, pada saat itu putra-putra Pandu berkumpul. Pada saat itu dia memberikan wejangan. Maka Drupadi pada saat itu, kakek, kenapa kakek baru sekarang memberikan wejangan seperti itu? Pada saat saya ditelanjangi, yaitu di singgasana kerajaan itu, kenapa acarya-acarya, Drona, Kripta, termasuk Bhisma, kok tidak ada yang membela dan berbicara tentang kebenaran? Padahal Weda mengatakan, mewartakan kebenaran yang disebut Satyawadi itu. Pada saat itulah Bhisma mengatakan, wahai putra-putra Pandu, bagaimana aku bisa memberikan nasihat, sedangkan makanan, minuman yang dihidangkan, yang disuguhkan kepada aku, itu semua bertentangan dengan Dharma. Maka daripada itulah, panah-panah ini sudah mengucurkan darah-darah kotor, sehingga hanya satu yang kebenaran yang ada. Inilah patut disampaikan terutama kepada penegak-penegak dharma. Oleh sebab itu, para pandita yang Tiang sucikan dan juga kita calon pandita, kita luar biasa hebatnya. Karena saya amati dari tahun ke tahun, minimal tamat SMA, S1, S2, doktor, dan profesor. Ini adalah dari segi kita berbicara dalam aspek sosial, ini sudah luar biasa. Hanya satu titik saja, bagaimana cara menjaga kesucian kita agar kita bagaikan matahari yang dapat menerangi gelapnya dunia, yang mengalahkan ribuan-ribuan bintang yang bercahaya itu. Tepuk tangan untuk pandita kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya katakan sang petirtan di sini. Sang petirtan di sini bukan saja ahli tentang tirta penembak atau tirta pemanah dan lain sebagainya, tapi yang kecil membawa dampak yang luar biasa. Seperti pengelukatan itu diperlukan adanya kesediaan. Saya tidak mengajari Sugro Pekulun, karena kita mantra, yantra, dan mudra itu betul-betul dipahami, betul-betul diamalkan, betul-betul dihayatkan. Ini akan dapat menghancurkan semua malam. Karena umat kita perlu pengayoman, perlu peneduhan. Dengan kesucian para pandita akan dapat menghancurkan. Apalagi seorang pandita, misalnya kita meminjam, memohon senjata dari Sang Yang Iswara yang berupa bajra,
senjata dari Dewa Brahma yang berkuda gada, senjata dari misalnya Mahadewa, naga pasar, senjata misalnya dari Vishnu yang berupa cakra, senjata dari Siwa yang berupa Padma. Dengan kekuatan mantra dan kesucian yang ada pada diri setiap pandita akan dapat menghancurkan, melebur segala macam malah. Itu kehebatan kita, itu kelebihan seorang pandita. Sedikit maka di dalam lidah itu sudah melinggih Sang Hyang Aji Saraswati yang dikenal dengan manik sekecak. Saya memberikan satu contoh. Lunas Nusri dia ngangon bahasa Indonesia ini Ki. Yang takut salah. Satu contoh, Resi Parasara pada saat jalan-jalan akan menyeberangi laut atau sungai Yamuna. Sebelum menyeberangi sungai Yamuna, beliau terlebih dahulu mohon izin sujud. Setelah itu mengambil air, menaruh di ubun-ubun. Baru mereka itu mencelupkan kaki. Jangan sampai ada pandita kita melanggar sasana sesuai dengan ketentuan Dharma, misalnya sengaja untuk lari ke sungai, bukan sekedar air kecil, bahkan buang air besar. Ini sangat dipantang.